Temen gue, ketemu lagi bareng gue dan Naya Hasanah. Naya Hasanah kalau namanya itu berarti dia itu keturunan dari Arab Saudi. Al-Quran, kakak. Oh, Al-Quran. Hasanah itu artinya kebaikan atau terang. Gitu. Iya. Naya terang hatiku kepadamu. Lo asal dari sini? Medan, Jakarta. Medan Aceh. Sorry guys. Medan Aceh. Tapi Melayu. Papa Melayu, mama Aceh. Jadi gak ada marga Batak ya guys. Jadi nggak kelihatan nggak ada kelihatan Batak-Bataknya kan. Iya. Makanya gue nggak yakin kalau Medan gitu. Cuman logat doang. Logat. Karena emang lahirnya di Medan. Wah, lahirnya di Medan. Oke. Nah, gue mau nanya nih, lo kan udah lama berkarir ya di Jakarta ya. Berapa lama tuh Jakarta? Nggak lama sih, setahun aja. Baru setahun. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget, banyak orang baik di Jakarta. Banyak yang membantu. Nah, lo yang membawa lo tuh sampai ke Jakarta, terus lo kan berkecimpung di dunia acting ya? Iya. Acting sama di foto model ya, iya. Model. Itu yang bikin lo tuh datang ke Jakarta dan berkiprah di bidang itu gimana ceritanya tuh? Dari awal nih ceritain dari Naya merantau. Oke, nih gini ceritanya. Jadi Naya di Medan punya pacar, ya kan? Nanya pacar. Pacar lagi guys, 3 tahun. Ya. Tapi karena beda keyakinan, ya udah Naya sudahin karena kayak gak ada ujungnya guys. Gitu. Pacaran sama yang beda agama itu gak ada ujungnya. Jadi kalian harus akhirin secepatnya. Jangan nyesel kayak gue. Terus udah putus, ya udah Naya kayak kalau Naya di Medan aja, Naya nggak akan berkembang. Naya juga nggak bisa lupain dia guys. Oh, gitu. Jadi Naya merantau ke Jakarta. Jadi motif lo pindah itu karena pacarannya bubar? Iya, karena putus. Kenapa milih Jakarta? Ya karena banyak teman-teman di Jakarta. Karena ada saudara juga, kakak sepupu di Jakarta. Terus? Nah, gak ada niat nih buat jadi model. Karena insecure lah dengan badan lah, apalah gitu kan ya. Coba agak busuk nih. Bagus. Nah, jadi pas ke Jakarta, baru ke Jakarta seminggu ditawarin buat foto kak. Foto luar gitu biasa kan. Ya, 1 minggu loh. Iya, ditawarin buat foto. Nah, Naya nggak tahu, Naya kira cuma foto-foto biasa. Ternyata langsung cover. Pertama kali foto Naya langsung jadi cover. Wih, mantap. Tapi Naya nggak sebutin majalahnya apa ya. Ya udah, habis itu karena mulai aku kayaknya nggak mau lagi deh foto gitu. Malu lah, apalah, insecure lagi. Ya udah, nggak pede ya. Ya udah kayak di rumah aja, di apartemen aja gitu, di kamar aja, main-main sama kakak-kakaan gitu-gitulah. Happy ke Bali. Pokoknya jalan-jalan terus deh. Terus banyak kayak yang nasehatin, Nay di Jakarta ditawarin ini, ditawarin itu, foto lagi, syuting lagi. Nay tolakin semua. Nah, sekarang Naya mulai dewasa, kayaknya berpikiran ini banyak kok yang support aku. Kenapa aku nggak coba aja? Orang lain aja bisa yakin kalau aku bisa jadi model. Kenapa aku sendiri nggak yakin dengan diri sendiri gitu? Dong. Jadi Naya kayak ya udahlah coba. Kan kecantikan nggak cuma dari luar, dari dalam juga. Benar. Karena Naya orangnya tuh kalau ada satu orang aja yang bilang, alah lu bogel, lu pendek, Naya langsung sakit hati gitu guys. Soalnya iya ya. tetap ada orang yang nggak suka sama kita Ini loh, kan. maksudnya naik. Kan orang kalau misalnya lagi di seperti itu kan, istilahnya kalau bahasa sekarang itu dibully ya kan. Iya. Dicap Padahal macam-macam. Jangan lihat itunya dong.
Padahal yang ngebully itu lebih hancur badannya, melar kemana-mana. Tapi dia nggak sadar diri. Itu yang bikinnya kesel. Oke, jadi lu ke Jakarta jadi model tuh karena patah hati. Patah hati, dan pas terjunnya datang ke Jakarta ditawari sebagai cover majalah gitu ya. Nah, pertamanya sih cuma foto biasa. Nah, tiba-tiba kok udah di cover aja nih tanpa sepengetahuan Naya. Wah, bisa gitu? Iya, tanpa sepengetahuan kok aku di cover. Kan aku lagi namanya baru ke Jakarta, gimana sih? Nggak ada fashion-fashionnya, nggak banget. Badan masih gemuk-gemuknya gitu kan, belum terawat. Udah di cover aja, Kak. Jadi malu lah Naya malu sendiri lihat foto Naya itu. Oke. Nah, gue mau nanya lagi gini, Naya. Lu kan ke Jakarta nih, dari mulai awal berkarir itu. Yang gue bingung sama lu nih, kalau ketemu sama gue, ketemu sama temen-temen gue, sama temen-temen lu juga, lu tuh selalu bawa, ini siapa nih? Ini namanya Fiona. Hai, Uncle. Oh iya, Fiona. Nah, apa tuh yang itu masih jimat dulu atau gimana? Enggak dong, Kak. Ini tuh apa kayak ini? Anak asuh gitu. Anak asuh. Iya, jadi kayak banyak kok yang maksudnya kayak kita yang sendiri, kesepian, ya udah kita kayak ikhlas aja ngasuh dia gitu. Oh, gue kira ini dia itu apa istilahnya karena semacam kayak maskot gitu ya, lu kan wajahnya nggak jauh beda tuh sama rambutnya nggak jauh beda tuh. Iya, berarti lu nyamain gitu? Enggak sih, cuman karena sering bareng aja jadi kata orang kayak mirip gitu. Oh gitu ya? Iya, soalnya Naya kan juga aslinya susah senyum sih kayak dia. Ini di kamera aja nih senyum guys, tapi kalau aslinya nih susah senyum kayak dia gini merengut. Ya, Fiona, halo. Halo Uncle. Aduh Fiona, kamu tuh kemana-mana kok ikut terus sih? Kenapa sih bawa Fiona terus kemana pun kamu aktivitas tuh? Soalnya kalau ditinggal di rumah nangis? Enggak, kasihan. Kasihan gitu, jadi kayak kemana-mana dibawa aja, orang nggak ngerepotin juga. Nggak, ini sebenarnya tuh dia itu siapanya lu? Kayak apa ya, nggak tahu, aku tuh kayak sayang banget sama dia. Semenjak aku punya dia, aku tuh jadi sayang banget sama dia. Jadi kalau dia ini faktor lu anak tunggal atau gimana? Mungkin mau dari kecil emang suka Barbie. Aku tuh Naya kan dari kecil emang nggak suka berteman ya. Temen Naya tuh paling cuma 1-2. Lebih sering kayak di rumah aja main sama boneka. Jadi kayak sampai sekarang suka sama boneka. Di rumah juga banyak boneka. Di apartemen yang di sini banyak boneka. Yang di Medan juga banyak boneka. Tapi boneka yang ini kayaknya khusus deh. Iya, yang kayak gini kayaknya khusus, cuma satu-satunya yang kayak begini. Yang lainnya cuma kayak beruang gitu-gitu. Kalau ini yang selalu dibawa-bawa ya? Ini yang selalu dibawa-bawa. Dan punya nama pula. Iya dong. Siapa yang kasih nama itu? Halo Uncle. Namanya Fiona. Yang kasih nama Fiona? Naya. Harusnya namanya Liona. Negatif Fiona. Kenapa pakai kata harusnya? Emang sebelum di sama kamu tuh berarti diangkat anak nih. Iya sih, jadi kayak karena sendirian, gak ada temen ngobrol, jadi kayak kalau Naya lagi sedih, lagi patah hati, selain curhat ke Tuhan, curhatnya ke Fiona. Bisa diajak ngobrol gitu ya? Bisa, kan kita kayak udah sehati. Udah sehati, jadi dia seolah kalau lo cerita dia tahu gitu, kasih kode gitu. Iya, walaupun mukanya datar gini tapi Naya kayak bisa ngerasain. Iya, tuh kan, lihat gua. Nah, itu mau nanya deh, ini kan kayak gini-gini kan nggak sembarangan nih. Nggak sembarangan orang juga punya kebiasaan seperti ini, gitu loh. Ini gua nggak pernah lihat boneka kayak gini di tempat-tempat umum gitu. Maksudnya nggak tempat-tempat jual souvenir yang kayak gini ya. Ini lo dapat dari mana nih? Ada dari temen. Ya udah, kayak dari temen dia kasih gitu. Gini, gua pernah dengar yang namanya lo kayak kan lo bilang sehati tuh, bersinergi sama nih boneka. Pastinya boneka ini juga apa ya istilahnya memahami lo itu
dari mulai jati diri lo, biodata lo dan lain-lainnya. Emang seperti itu nggak? Kalau yang gue dengar sih kayak gitu. Emang iya. Emang gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya Naya lagi sedih, kelihatan mukanya kayak ingin menghibur gitu. Oh gitu. Jadi kayak ada kayak batin saling ngomong, sabar ya mami gitu. Enak nih kok kayak gini nih. Enaknya apa kalau punya pasangan, ya kenal sama cowok, ya kan? Cowoknya kayaknya pura-pura baik, maksudnya cowoknya di depannya Naya tuh, tapi dia ngomong jangan. Emang kayak begitu kok. Oh, gitu yang ya? terakhir kayak begitu. Gitu? Iya. Oh, jadi setidaknya dia cuma beritahu dong. Iya. Oh, tapi Naya nggak ngikutin apa kata hati, Naya ikutin akalnya Naya aja, makanya terjerumus lagi. Tapi hati Naya sih sebenarnya kayak udah cowok itu nggak baik gitu. Tapi Naya bandel, nggak ngikutin apa kata hati, ya udahlah. Oh gitu. Terjerumus. Berapa kali lo patah hati Naya? Aduh sering banget. Sering. Kakak lihat aja tuh di YouTube Naya Hasana tuh di situ. Naya reaction foto cowok-cowok. Dan di situ lo cuma curhat cowok-cowok lo doang di YouTube. Enggak dong. 3 video. Oh gitu ya. Kan masih proses guys. Tapi di subscribe ya Naya Hasana. Oke Nay, gue mau nanya lagi nih Nay. Lu selama ini ya dari semua aktivitas lu ya dan sampai lu saat ini tuh pernah nggak lu mengalami hal-hal yang mungkin mistis? Nggak pernah. Nggak pernah. Naya nggak percaya mistis sih. Nggak percaya mistis? Nggak pernah. Nggak percaya karena ini kan udah zaman modern. Lu nggak merasa bahwa ini mistis? Ini mistis. Enggak, ini nggak mistis. Ini ngajak lo ngobrol dan lo bisa memahami ini, lo nggak menilai itu? Enggak, ini nggak mistis menurut Naya. Nggak mistis ya? Enggak. Kalau mistis itu kayak ke dukun, kemana, nah itu baru mistis. Kalau ini kan kayak boneka biasa sih, apa gitu buat lucu-lucuan. Buat menghibur. Kayak kalau orang kan biasa pelihara kucing ya, atau anjing gitu buat ngobrol. Nah kalau Naya ngobrolnya sama dia aja. Gitu, sama aja guys. Guys, banyak yang perlu dipelajarin guys sama si Naya ini guys. Iya. Gimana ya, lo bayangin ngobrol sama boneka gitu. Jadi kalau dia kok jahat banget ya gitu, nggak apa-apa lah. Mau orang bilangnya mistis apa, tapi menurut saya enggak kok. Enggak ya? Enggak ada, enggak. Tapi kan biasanya kayak gitu-gitu. Enggak, gue gini loh Nay. Gue kalau lihat boneka kecil-kecil kayak gitu, gue tuh kalau nggak lihat jenglot ya, lihat boneka voodoo atau lihat gitu loh, maksud gue loh. Enggak ya, ini enggak ya? Ini enggak kayak gitu, kan cantik. Cantik sih. Jenglot mah serem. Makanya serem. Jangan dong disamain, nanti dia marah lagi, mati lagi lampunya. Tahu aja tadi ada. Enggak sih, dia enggak jahat, dia kayak cuman jahil aja. Jahil aja ya, tuh. Gara-gara tadi tuh tiba-tiba kita gibahin dia nih, ya lampu mati dan nggak bisa hidupin lagi sampai sekarang. Langsung putus. Tapi kakak percaya nggak sih kalau dia naik kasih kayak minum gitu? Oh iya tuh. Gimana tuh? Kan gue denger katanya si Fiona ini minum, makan permen. Nah itu gimana tuh? Kesukaan dia kan kayak susu coklat gitu, Milo. Ya udah nanti kalau naik kasih minum, naik kan pakai wadah lagi tuh piring. Dia kayak netes. Oh ya? Iya netes sendiri. Kalau nggak berembun gitu. Di mananya? Ya di pipetnya, sedotan ya. Sedotan ya kalau Jakarta ya, maaf Medan guys, jadi pipet. Ya, pipet. Jadi kalau di sedotannya itu dia kayak ya udah netes. Tapi susu kesukaan dia aja, tapi kalau kayak yang strawberry, rasa yang lain-lain dia nggak mau netes. Berarti dia lebih suka coklat. Iya gitu, sama ya. kayak Naya, coklat. Terus yang suka permen segala macam tuh gimana tuh? Jadi kalau kemana-mana nih selalu beliin dia permen lah ya, kayak anak kecil nih, soalnya umurnya masih 5 tahun. 5 tahun? Iya. 5 tahun nih? Ulang tahunnya kapan ulang tahunnya? Nanti tanggal 5 Oktober Uncle. Wah, ulang tahun juga ya? Iya, yang ke 6 tahun. Apa bro? Uploadnya tengah. Iya dong, berarti aktenya kesana nih. Fiona, iya lucu juga sih. Jadi kayak sebelum Naya asuh dia, Naya udah tahu kisah dia.
Jadi dikasih tahu dulu kisah dia dulunya gimana. Jadi kayak Naya sedih. Oh, ini ada kisahnya? Ada. Jadi kayak dulu ditelantarin sama orang tuanya gitu. Oh, jadi gak bingung nih gue nih. Maksud lo? Jadi Naya asuh kayak ya nyayangin dia karena dia dulunya pernah ditelantarin orang tuanya sampai meninggal gitu. Pernah tersakiti? Iya. Fiona pernah tersakiti? Iya, jadi arwahnya ada di dalam sini gitu. Jadi kayak Naya sayang dia. Udah, kok lama-lama jadi merinding gue. Oh, jadi ini kisahnya adalah bahwa dia punya kisah dan kisah itu disampaikan ke lu. Iya, jadi dari kayak, yang ini udah gue masukin nih ke sini nih gitu maksudnya. Jadi kayak ada biodata dia gitu sih. Jadi dan emang usianya segitu? Iya, atau diambil segitu. 5 tahun tuh dari lu dapetin ini atau 5 tahun dari dia meninggal? Dia meninggal. 5 tahun dari dia meninggal. Iya. Ya. Gitu. Dan diceritakan kalau dia itu ditelantarkan orang tuanya sampai meninggal gitu. Iya. Dan dimasukkan ke situ. Iya. Jadi kayak ya udah. Bener-bener dah. Jadi kayak ya udah kayak Naya sayangin berasa gue kayak nonton Conjuring sih. Enggak dong. Enggak ya. Enggak dong. Enggak ya. Terus gimana terus? Jadi lo punya ceritanya, punya kisahnya itu di sini. Jadi, tahu semuanya lo? Jadi kesukaannya apa, terus nanti birthday-nya dia mau apa, udah tahu semua. Dia dulunya gimana ditelantarin orang tuanya karena stres gitu. Jadi kayak kasihan. Oh gitu. Ya. Jadi kayak gimana sih kayak kita ngasuh bayi yang ditelantarin orang tuanya, kita besarin ya udah kayak begitu. Sama dengan kayak begitu. Jadi kayak nggak mistis, Naya ya ikhlas ngurus, Naya beliin baju, Naya beliin sepatu. Lu bilang nggak mistis, iya lu yang ngerasain, lu yang megang, lu yang punya, lu yang ini. Gue ini yang di sini yang ngerasa mistis, aku mati. Enggak, itu kali aja emang udah harus ganti, jangan salahin Fiona. Enggak, tadi nggak apa-apa deh, kemarin nggak apa-apa pas gue gibahin dia tiba-tiba mati, nggak terima kayaknya dia. Enggak dong. Iya Fiona. Terus emang dia namanya itu dari temen lo yang ngasih itu emang namanya itu? Namanya Liona, tapi bisa diganti jadi Fiona. Enggak, maksudnya nama si yang itu yang masuk itu. Enggak, bukan itu namanya. Itu emang nama asli. Nama aslinya dia. Liona. Aduh, gimana ya guys ya? Kalau bicara kayak gue nggak nyangka loh. Tadinya tuh kayak ngobrol masalah karir dia, masalah kehidupannya dia, ya, aktivitas dan istilahnya syuting atau model foto-foto dia di Jakarta. Ya karena gue penasaran aja nih lihat kok selalu ikut aja nih. Satu ini kayak udah berasa anak sendiri. Anak apa adek jadi sebutannya nih? Anak dong. Anak ya. Manggilnya kan Mami. Mami. Lagi cari papi anak ya. Papinya jadi dia udah ngerasa ya, papinya nih nggak peduli, nggak usah papinya pura-pura gitu ya. Ya, tapi emang ada pengaruhnya nggak? Maksudnya gue gini, lo cari cowok emang ada pengaruhnya dia? Ada sih, ada ngaruh. Ada ngaruh ya? Ngaruh juga. Milih-milih ya? Kayak nggak, responnya dia gimana? Kalau misalnya lo deket sama cowok ini, responnya dia gimana? Dia nggak ada ngerespon apa-apa, cuman kayak hati Naya ini cowok nggak bagus gitu, tapi Nayanya bandel, udah coba aja deh gitu. Naya tahu nih nggak bagus, feeling Naya lebih kuat gitu, tapi udah coba aja lah. Nah ya, orang-orang yang seperti ini punya istilahnya punya apa ya, kalau bahasa gue itu berarti dia ini punya kesayangan ya. Iya. Punya kesayangan seperti ini. Bilang hobi juga gue nggak tahu, gue rasa sih bukan hobi ya. Beda, kalau hobi itu berarti kan banyak. Ini kan cuma ini cuma satu gitu kan, ya. Tapi juga ada kok yang banyak pelihara, banyak anak asuh banyak gitu, banyak kok guys, bukan Naya aja. Mungkin kakaknya aja yang nggak tahu, tapi di Instagram itu udah banyak kok. Ini bukan anak asuh kayak gini tuh bukan hal yang ini lagi. Tapi banyak. Malahan mereka tuh belinya yang besar-besar. Dibawa-bawa terus tuh? Iya, dibawa-bawa, disayang-sayang. Cuman Naya emang sukanya yang kecil, imut kayak Naya. Makanya Naya ambilnya yang kecil. Kalau teman-teman Naya yang besar-besar tuh kayak baby beneran gedenya.
bisa membesar. Nggak bisa membesar dong Kak, ya ngeri dong. Kalau bisa membesar juga dia takut guys. Gue juga takut. Oke baik, sekarang gue pengen deh lo nyampein deh ke penonton teman gue ini semuanya. Gimana nih? Ya kasih inilah ya, kasih pesan-pesan deh bagi mereka yang kayaknya jadi kebawa, gue pengen deh penyanyi kayak gitu segala macam, ngasuhnya gimana ya segala macam, kan pasti ada kayak gitu kan ya. Jadi boleh disebutin nama Instagramnya? Oh boleh aja sebutin. Jadi guys, buat kalian yang kayak aku kesepian, gak punya temen atau apalagi tuh, kalian bisa cek IG-nya Mami Furi Harun atau Boneka Furi Harun. Nah di situ banyak banget boneka asuh kayak begini. Nanti kalian bisa cek aja di Instagramnya. Di YouTube-nya juga ada kok Boneka Furi Harun. Banyak banget boneka di sana, banyak variannya, kalian bisa pilih. Oke, thank you temen gue. Itu dia obrolan kita yang tadinya gue pengen ngobrol yang lain, ternyata jadi panjang ngobrolin si Fiona ini. Tapi nggak apa-apa, ntar ketemu lagi sama si Naya di lain kesempatan ya. Iya. Sampai sini dulu dan salam.